sebelum jasadnya akan dibuang atau dibakar. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Apa kabar kalian semua? Semoga puasa kita masih lancar dan juga semoga aja ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah. Dan kali ini, sembari menunggu berbuka puasa, kita akan membahas sedikit cerita yang berkaitan dengan sejarah. Mungkin dunia yang sekarang kita tinggali adalah dunia yang aman, cukup damai, tapi dulu tentu aja semuanya nggak langsung tiba-tiba sedamai ini. Ada banyak sekali sejarah-sejarah kelam, hal-hal yang benar-benar menakutkan yang terjadi pada leluhur kita dahulu. Dan perdamaian yang kita nikmati sekarang bukanlah hal yang secara instan terjadi. Memang tidak baik untuk bersedih atas hal yang sudah terjadi, tapi sejarah bisa kita pelajari agar tidak kembali terulang. Dan untuk kalian yang suka dengan sejarah-sejarah masa lalu, this video is for you. Langsung aja kita masuk ke cerita. Inilah tempat-tempat pembantaian paling mengerikan di dunia. Welcome to Ruang Gelap. Sebelumnya, kalau kalian mendengar suara perut gua bunyi, mohon maaf, sama-sama puasa. Jadi mohon jangan dihiraukan. Kalau berbicara soal pembantaian, nama pertama yang pasti teringat di otak kita adalah Nazi. Organisasi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Jadi pertama kita akan membahas kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia. Pada tahun 1979 saat Jerman dengan organisasi Nazinya dan Uni Soviet sedang berperang, akhirnya Jerman berhasil menaklukkan Polandia yang berada di pihak sekutu. Setelah menguasai Polandia, Jerman melihat ada bangunan benteng besar milik Polandia yang bisa mereka manfaatkan. Bangunan ini terdiri menjadi 3 bangunan, bangunan pertama, kedua, dan ketiga. Dan Nazi Jerman memanfaatkan bangunan ini sebisa mungkin untuk sembari mengatur sistem mereka di Polandia. Nazi memutuskan untuk menjadikan bangunan pertama sebagai pusat administrasi mereka di Polandia. Dan juga mereka memasukkan para tawanan perang mereka, khususnya orang Roma, orang Polandia, dan orang Yahudi untuk dimasukkan ke dalam bangunan ini. Tapi nggak semua langsung mereka masukkan, mereka pilih-pilih dulu. Para pemuda-pemuda yang bisa bekerja, yang masih kekar, yang bisa mereka manfaatkan tenaganya untuk disuruh kerja rodi, diizinkan untuk masuk ke bangunan ini. Sisanya ke bangunan lain. Nah, bangunan pertama ini dijadikan tempat untuk para pekerja rodi tinggal. Bahkan ada penjara di dalam bangunan ini untuk para tawanan yang tidak mau melakukan pekerjaan. Penjara yang sangat-sangat sadis, bahkan untuk duduk aja di ruangan penjara itu sangat sulit. Jadi bisa kalian bayangkan kalau ada yang dikurung berhari-hari di tempat yang sangat kecil, mereka sangat menderita, bahkan banyak yang ditinggalkan meninggal begitu saja. Tapi apa yang terjadi di bangunan pertama gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bangunan kedua. Bangunan kedua ini bisa dibilang sebagai penjara neraka. Karena di bangunan ini dijadikan tempat pembantaian dan pembunuhan massal yang benar-benar kejam. Kebanyakan dari mereka adalah para wanita, anak-anak, dan orang lansia yang menurut para Nazi mereka nggak butuh. Dan karena jumlah tawanan mereka sangat banyak, mereka memiliki inisiatif untuk membuat orang-orang ini sebagai kelinci percobaan. Para tahanan ini dijadikan kelinci percobaan untuk obat-obat terbaru, suntikan-suntikan. Pokoknya hal-hal medis dan juga senjata, khususnya senjata biologis. Nah, nggak semua tahanan bisa dijadikan kelinci percobaan. Ada yang sudah terlalu tua atau sakit-sakitan yang udah nggak mungkin dijadikan kelinci percobaan. Mereka semua disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan dan dijanjikan mereka akan dimandikan. Jadi semuanya disuruh untuk melepas pakaian dan masuk ke dalam ruangan ini. Waktu mereka masuk memang kelihatan ada banyak pancuran air. Bener-bener kayak mereka akan dimandikan. Tapi sebenarnya pancuran air ini nggak pernah dihubungkan dengan pipa air. Pancuran ini cuma dekorasi untuk menutupi kebohongan. Karena tidak lama kemudian, petugas Nazi akan melepaskan gas beracun dan semua orang yang ada di dalam ruangan akan meninggal beramai-ramai. Sebelum jasadnya akan dibuang atau dibakar.
Dibakar di mana? Di dalam oven panggangan. Jadi di bangunan ini juga ada ruangan tempat membakar mayat-mayat. Gak bisa dibayangin betapa sadisnya perlakuan yang diterima oleh para tawanan perang Nazi di sini. Nah, di bangunan ketiga ini yang paling mending, karena bangunan ini dijadikan tempat penyimpanan senjata-senjata, tambang-tambang, alat tambang maksudnya, dan juga penyimpanan besi-besi. Nah, banyak juga tahanan yang diletakkan di bangunan ini, tapi kebanyakan dari mereka tidak menerima siksaan yang berat. Karena mereka berhubungan langsung dengan para tentara Nazi, para tahanan boleh mandi, boleh tidur, dan juga dibiarkan untuk hidup cukup layak karena mereka bekerja membersihkan barang-barang ini dan juga menyalurkan senjata-senjata. Tapi tentu aja, para tahanan di bangunan ketiga ini juga tetap aja disiksa, dan tak cuman perlakuannya nggak seburuk di bangunan pertama dan kedua aja. Dan juga tahanan di bangunan ketiga ini bisa dibilang orang-orang terpilih, orang-orang yang mengerti senjata dan juga alat-alat yang ada di bangunan itu. Nah, laporan-laporan tentang adanya pembantaian dan penyiksaan di benteng ini lama-kelamaan sedikit demi sedikit mulai bocor ke telinga sekutu, ke telinga Soviet. Awalnya pihak sekutu Uni Soviet nggak percaya. Mereka nganggep paling itu rumor, berita-berita yang dilebih-lebihkan. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 1944 ada dua petinggi Uni Soviet yang nggak sengaja memang menyaksikan dan bisa menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di pembantaian ini. Sehingga saat mereka melapor, laporan mereka dianggap valid dan mulai membuat banyak orang di Soviet percaya bahwa pembantaian ini memang benar. Bahkan pesawat dicoba diterbangkan untuk melintasi benteng ini untuk melihat apakah benar, tapi ternyata karena dari atas ya, dari langit, itu fotonya nggak terlalu jelas dan nggak banyak hal yang bisa dianalisis. Akhirnya pihak Soviet setuju untuk mencoba ngebom bangunan ini untuk membebaskan para tahanan, karena mereka nggak punya cara lain gimana cara untuk masuk ke dalam benteng ini. Dan rencana ini ternyata didengar oleh Jerman sendiri. Sekarang, Nazi yang takut kalau misalnya pembantaian mereka terbongkar, Jerman akan diadili dan dimusuhi banyak negara lainnya juga. Jadi, Nazi sendiri, Jerman sendiri mengebom pusat pembantaian ini, mengebom benteng tempat mereka menyiksa para tahanan mereka supaya nggak banyak bukti yang tertinggal. Tentu saja sebelumnya banyak tentara Nazi yang sudah diungsikan kembali ke Jerman supaya enggak banyak korban jiwa. Kebanyakan yang menjadi korban jiwa pengeboman ini adalah para tahanan. Nah guys, yang sedihnya, waktu tahanan akhirnya bebas dari tentara Nazi dan dibawa oleh Uni Soviet, mereka bukannya malah dikasihani tapi dituduh menyebarkan informasi, dituduh bekerja sama dengan para tentara Nazi, sehingga banyak dari mereka yang juga dieksekusi mati. Nah guys, setelah perang berakhir, bangunan Auschwitz ini akhirnya berhasil diambil kembali oleh Polandia. Dan saat itu dalam keadaan yang benar-benar hancur. Awalnya bangunan ini sempat dijadikan sebagai lahan industri kimia, tapi pada akhirnya untuk menghormati para korban yang nyawanya melayang dan disiksa di sini, di tahun 1979, bangunan ini dijadikan situs warisan dunia. Dijadikan sebagai museum untuk mengenang pengorbanan dan nyawa-nyawa yang menghilang di bangunan ini. Beberapa kali juga banyak pemuka-pemuka agama yang datang untuk mendoakan para korban yang meninggal di lokasi ini. Dan nyanyian mengheningkan cipta dinyanyikan di bangunan ini untuk membebaskan para tahanan yang sempat mendekam di lokasi ini. Ada sekitar 1,1 juta nyawa yang meninggal di lokasi ini, tapi kemungkinan besar sebenarnya angkanya lebih dari 1,1 juta. Tempat pembantaian bersejarah kedua adalah pembantaian Nanjing atau Nanking. Dulu saat Perang Dunia Kedua, saat Jepang melawan China, sedikit demi sedikit tentara Jepang berhasil memukul mundur pasukan China. Satu persatu daerah di China diambil alih oleh Jepang, dipukul mundur. Sampai akhirnya sengaja disisakan tempat terakhir yang tidak diserang oleh bangsa Jepang adalah kota Nanjing yang saat itu merupakan ibu kota China. Dan ternyata hal ini memang sudah di-planning oleh tentara Jepang. Mereka sengaja menyudutkan para penduduk China untuk berkumpul di Nanjing. Dan saat semua daerah sudah mereka kuasai dan Nanjing menjadi tempat terakhir untuk mereka taklukkan, tentara Jepang dari seluruh penjuru mengepung kota ini.
Para penduduk China yang langsung takut berusaha untuk melarikan diri. Dan salah satu jalur untuk melarikan diri adalah dengan menyeberangi sungai Yangtze. Nah, masalahnya di sungai ini tidak ada transportasi yang bisa digunakan oleh penduduk lokal. Jadi kebanyakan dari mereka menyeberangi sungai ini dengan cara berlari. Dan dengan santainya, tentara Jepang menunggu dan menembaki satu persatu orang yang lewat di sungai ini. Sedangkan di daratan, tentara Jepang mengambil semua wanita, anak-anak, orang tua, pemuda, dipisahkan, dieksekusi, bahkan banyak sekali wanita yang mengalami pelecehan asusila yang sangat kejam. Dan pembantaian ini terjadi selama 6 minggu. Secara singkat, kota ini menjadi kuburan massal, mayat bergelimpangan di mana-mana. Pembantaian ini merupakan salah satu sejarah paling kelam yang dialami oleh China. Meskipun negara ini sudah maju, sekarang sudah bisa dikatakan sebagai negara superpower, tapi ternyata sejarah mereka masih melekat dengan jelas. Karena kita bisa lihat juga, sampai sekarang masih ada sedikit ketegangan antara pemerintah Jepang dan pemerintah China. China masih tidak bisa melupakan apa yang telah Jepang lakukan pada mereka. Bahkan akibat pembantaian ini, beberapa petinggi militer di Jepang sempat diadili di pengadilan internasional. Namun kebrutalan pembantaian ini tidak mendapatkan banyak keadilan karena tidak ada banyak bukti. Dan sampai sekarang bahkan pemerintahan Jepang berusaha untuk menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi di Nanjing di tahun itu. Tempat pembantaian selanjutnya berada di Afrika, yaitu pembantaian Rwanda. Jadi di tahun 1994, Rwanda, salah satu negara di Afrika, dipimpin oleh Presiden Juvenal Habyarimana. Nah, presiden ini berusaha untuk menyatukan suku etnis yang berbeda-beda di Rwanda untuk menjadi harmonis. Karena di negara ini terdapat ketegangan antara suku Hutu dan suku Tutsi. Suku Hutu adalah suku yang mendominasi, sedangkan suku Tutsi adalah suku minoritas. Presiden Juvenal memiliki misi untuk menyatukan dan memberikan keharmonisan antara dua suku ini lewat perjanjian yang sudah dia setujui, yaitu Piagam Arusha, yaitu sistem pemerintahan yang boleh melibatkan 3 etnis di Rwanda, yaitu suku Hutu, Tutsi, dan Twa. Twa hanya 1%, jadi banyak ketegangan itu sebenarnya memang di Hutu dan Tutsi. Dan akibat keinginannya menyatukan suku-suku ini, di tanggal 6 April 1994, saat Presiden Juvenal sedang berada di atas helikopter, dia tiba-tiba dieksekusi oleh kelompok yang menentang Piagam Arusha ini. Kelompok yang menentang Piagam Arusha adalah suku Hutu. Mereka tidak sudi apabila ada suku lain yang diizinkan untuk ikut campur dalam pemerintahan mereka. Setelah berhasil mengeksekusi presiden, semua suku Tutsi di bumi hanguskan. Mereka dibantai, dan semua perdana menteri, orang-orang yang terlibat dalam perjanjian Piagam Arusha juga di bumi hanguskan. Tidak peduli mereka berasal dari suku mana. Setidak-tidaknya ada 250.000 mayat yang bergelimpangan di hari itu. Dan genosida ini merupakan salah satu genosida terburuk yang terjadi di dunia. Oke guys, ternyata video ini semakin panjang, jadi kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan thank you so much untuk kalian yang selalu mendukung Ruang Gelap. We really appreciate your support. Salah, kurang, lebih, pasti gue ngomong lebih dan kurang, gue mohon maaf. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.